Bapak Surun Haji dan seluruh jajaran pemerintah Kota Surabaya, tokoh masyarakat dan tokoh agama itu butuh bagaimana Surabaya ini belajar untuk menggunakan kota metropolitan yang orang pasti akan masuk semua kota Surabaya. Kalau mau dilihat pakai disub setiap pagi pakai disub jam 5 itu kosong semua Surabaya. Jam 5 yang keluar Surabaya alhamdulillah masih nggak karu-karuan, yang masuk itu sepi. Apalagi ini harus terkontrol, harus kalau dengar di sini Pak tambah karu-karuan. Nah ini yang saya inginkan sebenarnya tadi Pak Kadisub Surabaya menyampaikan gratis, maka harga ini adalah harga yang terjangkau sehingga orang mau menggunakan angkutan massal, menggunakan transportasi massal. Angkutan feeder di kota Surabaya oleh CACAE arek-arek Surabaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan ngeluk Mbak Abang Bu ya Pak Jaya, salam kebajikan rahayu. Yang saya hormati jajaran Forkompinda Kota Surabaya, kalau sudah jangkau ini pasti sukses. Ini ada Bu Reni, ada Bu Laila, ada tahun sekian untuk jamnya, aturan mainnya. Kalau di Jakarta ada, tapi ternyata jalur bis ini kalau dibuat kayak jalur bis Surabaya ya tambah macet, ketutup kan, hanya 2 lajur. Nah ini yang saya butuhkan Pak Kadisub Surabaya, terus berkoordinasi dengan Kadisub ya, terutama untuk Surabaya Raya Pak. Mohon maaf karena kami tidak bisa bicara kalau terkait transportasi itu hanya Surabaya. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Kita berangkat ini Pak. Kamera Bapak. Oke. Muhammad. Baik, luar biasa. Dan selanjutnya pembuktian untayan Melati. Dan dirasakan manfaatnya oleh warga kota Surabaya mulai hari ini. Itu jembatan Surabaya. Di tempat saya. Kamera untuk berangkat yang sama. Nah, iso tuh ya Facebook detik. Baca mantap berarti. Oke, sekali-sekali. Oke. Siap Bapak turun. Kembali ini. Pak, muter Pak, rasane mobilnya. Ya, permisi Bapak. Ya. Media sampun nggih, permisi. Media naik belakang, media naik belakang. Jadi iki kembali. Atas dukungan terus menerus otomatis Surabaya. Foto anu supir totalnya. Apa nih? Ini videonya. Iya betul. Muter genteng ini lah. Pasar genteng. Oh, ya isi ya. Ini berapa ini? 14. Pak sopir yang ini kan untuk wanita ya? Iya, prioritas wanita. Oke. Pak, lansia ya Pak? Bukan? Iya. Saya yang laki-laki sudah. Bukan yang merah untuk apa? Yang hitam mungkin Iya, ini aku naik wirawiri. Loh, aku nang ngarepe sampean kan ana mobil siji mana? Mas Woteng kan Mas Fian. Lagi ndopo? Dulu kok aku sik ngene. Sesuriang. Oh, iki sik tak. Oke. tarifnya berapa? 5.000. Isma 2,5. 50 aja. Kan cuma muter-muter. Iya. Naik. Harga lagi nih. Mau bilang lebaran sih naik. Hah? Siapa? Bilang apa? Ada kayaknya. Masih ini cuman muter dari ini aja.
Jonggol TV dulu wajar. Delok niki kok ae delok Jonggol kamera. Feeder ada di 5 rute. Jadi tapi nanti insya Allah ini akan bertambah menjadi 7 rute. Dan kita akan melakukan uji coba ini dengan sosialisasi kepada masyarakat. Dan kami menghimbau di seluruh warga kota Surabaya, ayo sama-sama menggunakan transportasi umum. Yang insya Allah ini akan mengurangi kemacetan dan mengurangi kecelakaan karena semakin padatnya kendaraan di kota Surabaya. Yang kedua, tadi kami juga berkoordinasi dengan Kadisub Provinsi terkait dengan nanti connect dengan kota-kota penunjang Sidoarjo dan Gresik, Surabaya Raya. Karena seperti kita ketahui Surabaya ini akan ramai ketika pagi maka arah masuk kota Surabaya, ketika sore arah keluar kota Surabaya yang macet, sehingga itu kita akan koneksikan. Dan insya Allah dengan Kadisub Provinsi juga ada connecting dengan feeder maupun bis kota, bis Surabaya. Ini yang kita lakukan. Semoga ini bisa menjadi alternatif untuk mengurangi kemacetan di kota Surabaya. Tambahan 2 rute itu gimana dan kapan, Pak? Kenapa? Tambahan 2 rute ini masih itu kita kalkulasi, hitung lagi karena tadi sempat kita bahas di dalam daerah ini ada nggak? Oh tidak. Oh ternyata di sini orangnya lebih banyak. Itu kita nanti akan lakukan itu. Nanti juga akan sudah dilakukan kajian oleh teman-teman, evaluasi oleh Disub ya. Nanti ini alhamdulillah lah kita punya komisi C yang hebat di DPRD Kota Surabaya, kita punya pimpinan DPRD yang hebat, dan nanti akan kita bersama-sama lah menyelesaikan masalah kemacetan di Kota Surabaya. Pak, kalau untuk jarak feedernya sendiri ini berapa menit, Pak? Jarak antar feedernya ini berapa menit, Pak? Ini beda-beda tergantung dari tempatnya bis Surabaya. Tempatnya itu rata-rata 10 sampai 15 menit. Tergantung ininya, waktunya itu. Jadi itu yang kita lakukan ya. Pak, ini langsung dikenakan tarif atau ada percobaan, Mas? Jadi nanti insya Allah kita sosialisasikan tanpa biaya selama 1 minggu ya. Sambil kita melihat tes juga. Ini berapa orang sih yang sebenarnya dari titik itu berapa? Jadi dari feeder, umpamanya feeder daerah Gunung Anyar, berapa sih yang naik di sana? Bagaimana pengaruhnya? Bagaimana animo masyarakat di wilayah itu begitu? Pak, untuk pembayaran feeder sendiri ini untuk 1 kali rute atau gimana, Pak? 1 kali? 1 kali rute? Ya, satu rate dari Berarti untuk rute selanjutnya Ya. untuk pindah feeder bayar lagi ya, Pak ya? Kenapa? Untuk pindah feeder lagi rute Kalau lain pindah bayar? Surabaya Bus enggak ada pakai APBD, tapi kalau sudah pindah ya oleh Surabaya Bus enggak. Makanya itu yang kita lakukan tadi, saya minta kepada Kadisub connectingnya gimana. Jadi kalau dia naik feeder pindah Surabaya Bus nggak bayar sampai ke tempat tujuan, itu insya Allah akan berhitung. Tapi kalau sudah bayar lagi ya numpak sepeda motor aja. Nah, itu yang kita hitung bersama dan pemerintah hadir di sana lah nanti. Pak, yang mewajibkan ASN untuk menggunakan Jadi nanti insya Allah mulai minggu depan ASN ini yang memberikan contoh. Maka kalau kita sudah punya transportasi umum, baik itu feeder maupun bis, maka kita juga harus memberikan contoh. Tapi tidak boleh naik motor dipindah parkir di tempat lain, sehingga nanti dari kartunya ASN itu akan ngetap masuk di titik mana naik di situ, termasuk wali kota nih gitu ASN toh. itu harus dari Jumat aja atau yang lainnya, Pak? Kenapa? Itu berlakunya hari Jumat aja. Jadi itu dicoba dalam satu bertahap kita akan lakukan. Ini kan merubah kebiasaan, ya kan? Insya Allah wis biasa kalau wong saya kira kampung-kampung Surabaya bergerak kerja bagus biasa, dia nggak biasa. Maka kita menjadikan yang tidak biasa menjadi luar biasa. Mas, antisipasi gap dengan angkot atau lain seperti apa, Mas? Jadi alhamdulillah feeder-feeder yang ada 5 rute ini dengan lane yang ada. Jadi ini dari sopir angkutan yang menyetir, yang nyopir di feeder ini adalah sopir angkutan. Jadi kita tetap akan melakukan sosialisasi karena yang sopir-sopir angkutan itulah yang kita jadikan sopir di feeder. Jadi insya Allah kita juga semakin menambah kesejahteraan mereka loh. Yang kita kira itu. Sampai ada pelecehan terhadap perempuan misal penumpang. Ini ada karena ada juga duduk pramugari apa itu helper. Kalau helpernya masih CCTV ini. Terus ini kan juga tidak seperti bis yang besar ya. Dalam satu tempat itu kan jadi masih bisa terpantau. Jadi insya Allah. Ini artinya pemberdayaan untuk supir angkot Surabaya ya, Pak? Ya, jadi ini untuk supir angkot Surabaya termasuk helpernya ini juga dari warga kota Surabaya yang insya Allah masuk dalam kriteria yang bisa kita ambil menjadi pekerja.
Jadi apapun yang kita sepakati dengan DPRD, apapun kegiatan pemerintah yang menggunakan APBD harus bisa menarik kemiskinan dan mengurangi kemiskinan di kota Surabaya. Pak Wali, setelah transportasi massal ini, apakah mungkin MRT dan juga tram bisa dilanjutkan kembali, Pak Wali? Kita akan lakukan itu, tetap kita berlanjutkan itu, karena kita akan berhitung. Kalau kita menggunakan tram, kita ini ada berapa lajur? Kalau ada beberapa lajur ketika kita laksanakan apa gak macet atau enggak, maka nanti ada pilihan apa menggunakan tram atau menggunakan MRT. Tadi juga kita sempat bahas dengan pimpinan DPRD dengan anggota Komisi C, karena ini insya Allah semoga di 2024 sudah bisa jalan lah. Untuk MRT? Antara MRT dan apapun itu, sehingga ada pilihan, banyak pilihan di kota Surabaya. Moga-moga sudah bisa mulai berjalan pembangunannya di 2024. Kendalanya apa sih Pak? Sementara ini kendalanya apa? Karena kan kita membutuhkan investor. Kalau di yang ada di mana di Surabaya ya, yang terpenting adalah ketika itu menggunakan transportasi massal cepat, itu maka membutuhkan biaya. Nah, biaya itu apakah bisa dipenuhi oleh masyarakat Surabaya? Kalau tidak bisa dipenuhi, maka bisa menggunakan subsidi. Seberapa kuat pemerintah kota mau subsidi, maka kita bisa menggunakan aset. Aset pemerintah kota ketika ada lahan kosong, maka di situ dijadikan tempatnya stasiun pemberhentiannya. Sekaligus di stasiun itu bisa dimanfaatkan oleh pihak investornya, dikembangkan menjadi tempat-tempat yang bisa berbayar sekaligus bisa menjadi subsidi bagi masyarakat Surabaya. Subsidi itu banyak, tidak harus pakai uang pemerintah, tapi bagaimana aset itu juga bisa dikembangkan menjadi subsidi untuk masyarakat Surabaya. Insya Allah pemerintah kota dan DPRD akan melakukan apapun lah untuk rakyat Surabaya.